SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Mendalami ilmu agama tafaqquh fiddin itu sangat-sangat wajib untuk umat akhir zaman. Kenapa? Yang pertama karena tidak ada jalan lain untuk bisa menggapai keselamatan dunia sampai akhirat kecuali mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah jalan kebenaran, jalannya Allah Ta'ala dan Rasulnya, illa dhalal, kecuali jalan iblis, jalan syaitan, jalan ke neraka. Itu demikian. Jadi dalam rangka mengarungi kehidupan dunia sampai akhirat itu, ya jalan ini cuma dua, tidak ada jalan alternatif ketiga, itu tidak ada. Itu demikian. Kemudian yang kedua, kita ini umat akhir zaman semakin jauh jaraknya, baik jarak tempat ataupun jarak waktunya, maka semakin tidak kenal ajaran nabinya. Ya, jarak waktu saja sudah, walaupun setempat itu sudah berbeda. Ya, saya masih ingat ketika saya masih kecil, tahun 70 80, ya. Di situ kondisi jangankan masyarakatnya, sosial ekonominya dan lain sebagainya, ya. Tata cara
adat istiadatnya pun sudah berubah. Ya, bahasanya pun sudah berubah, tidak sama. Walaupun sama-sama Surabayanya. Ya, Surabaya Utara, Surabaya Selatan beda. Ya, itu demikian. Bahkan bahasanya pun ya tidak sama. Apalagi sekarang sudah jauh sudah. Ya, itu demikian. Nah, kita dengan Nabi kita ini 1400 tahun. Apalagi Nabi kita ada di Madinah, ya kita ada di Indonesia. Ini sudah melewati berapa negara, bahkan sudah melewati yakni lautan-lautan, ya, sehingga sampai negeri kita. Ya, itu demikian. Yang dilewati ini budayanya, adatnya, ya, itu juga tidak sama dengan Islam, dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Oleh karena itu agama yang sampai kepada kita, ya, itu sudah jauh sekali berbeda. Ya, itu demikian. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk ngaji. Ya, supaya apa? Tidak salah langkah. Kemudian orang ngaji itu menghidupkan mata hati. Tandanya orang itu gelender kalau bahasa Surabaya, ya. Tahu gelender ya. Wis mulai gak genah. Itu tandanya sudah tidak pernah ngaji. Ya, itu demikian. Kalau orang sudah jarang ngaji, itu alamat gelender sudah. Itu demikian. Kalau orang bisa jaga ngaji, bisa rutin ke majelis taklim 1 minggu entah 1 kali, 2 kali, ya, tapi dia bisa rutin. Apalagi bisa berteman, berkelompok dengan orang-orang yang baik, itu masih bisa terjaga. Ya, itu demikian. Ini untuk menjaga agama kita, untuk menjaga iman kita. Itu demikian. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kita masih dalam bab sabar, ya. Ini hadis Israiliyat yang diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu an. Rasul bersabda tentang cerita atau hadis Israiliyat. Beliau bersabda, hadisu am bani Israila wala haraj. Berceritalah kamu, kisahkanlah oleh kamu kisah-kisah Israiliyat dan tidak ada larangan. Ya, itu demikian. Selama apa? Tidak nabrak syariat Islam. Kalau nabrak maka tidak boleh. Itu demikian. Sehingga para ulama ahli tafsir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan kisah-kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat ini kisah sebelum Rasul jadi Nabi, umat-umat dahulu dengan nabinya. Ini kisah Israiliyat. Itu demikian. Ya. Ya, kisah Israiliyat ini kalau didukung secara syar'i, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh diamalkan. Kalau nabrak syariat ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Kalau disebutkan tidak menambah keimanan, dikurangi, tidak disebutkan tidak mengurangi keimanan, ya, maka ya, boleh disebutkan, boleh tidak. Ya, ada demikian. Mau disebutkan monggo, ndak juga tidak. Ya, boleh seperti tongkatnya Nabi Musa dari kayu apa? Satu riwayat kayu ini sudah Israiliyat. Mana wasalwa itu apa? Ini satu riwayat ini. Ya, itu demikian, ya. Ini. Dan ini hadis Israiliyat, Rasul menceritakan, yakni ada raja-raja yang terdahulu yang dia yakni punya tukang sihir. Tukang sihirnya ini sudah tua. Ya, merasa dia akan meninggal, maka tukang sihir ini minta kader untuk meneruskan. Ya, itu demikian. Jadi umat-umatnya nabi-nabi dahulu, raja itu penasehatnya adalah tukang sihir. Kalau sekarang tukang sihir enggak ya.
Itu tukang sihir juga. Ya, itu. Tukang sihir apa? Bisa mensihir satu apa? Sihir itu kan mengkhayalkan sesuatu yang tidak pada hakikat aslinya. Itu begitu. Banyak tukang sihirnya itu. Ya, ada demikian. Jadi masalah yang keliru, yang salah ini di-move-kan. Apa istilahnya itu? Buzzer. Sehingga kesannya itu tidak sesuai dengan kenyataan fakta. Itu begitu. Sihir itu kan begitu. Wong tali dadi ula. Apa bener iso tali iso dadi ula? Ula iki ana daginge, ana getine iso ndak kira-kira. Ya, itu demikian. Ya padahal tali. Ya itu gitu. Ya. Itu tukang sihir. Ya, itu. Dan dia mau kader itu tukang sihirnya. Ya, tukang sihir itu aja kaderisasi. Ya umat Islam mubalik ndak ada kaderisasinya. Kiai ndak ada kaderisasinya. Lalu ini kan repot ini ya. Makanya saya buka pondok, ini saya punya program 1 tahun bisa baca kitab. Yang saya pilih anak-anak yang minim lulusan SMP. Kalau SD masih sulit. Ya itu gitu. Kalau perguruan tinggi malah lebih cepat lagi. Ya itu. Itu saya buka sama saya 1 tahun aja sudah bisa baca kitab. Ini sudah saya uji coba. Anak-anak ITS itu ya 1,5 tahun sudah bisa buka kamus. 1 tahun, nah itu demikian. Ini. Jadi supaya apa? Kalau orang itu Pak sudah banyak yang tahu isi Al-Qur'an. Banyak yang beriman bertakwa, nanti kita akan dihadiahi pemimpin yang bagus. Itu caranya untuk merubah pimpinan. Ya bukan masuk parlemen wah nanti mempola. Ternyata apa? Kepola. Mau mempola sampai kesandung sapi barang. Kan ada itu ya. Ini partai Islam kesandung sapi. Kasihan juga kan mau mempola tapi terpola. Jadikan kita orang soleh, jadikan anak istri kita soleh. Ya itu gitu. Mendemo, mencela pemerintah, na'udzubillah. Itu pemerintah itu hadiah dari Allah. Itu karena kita dicocokno karo rakyate. Lah nek sampean nuding pimpinan sampean itu koruptor sing ngene sing ngono, berarti rakyate tambah Soalnya apa? Nggak mungkin rakyat perampok itu milih pimpinan Kia. Kan mestinya jalur dipimpin podo perampok. Itu begitu. Ya, itu demikian. Lah nek kalau rakyatnya itu santri ya nggak mungkin milih perampok. Perampok kok dipilih. Lah itu begitu. Ya ngerampok duit negara, ngerampok ke ini, merampok ke itu, ya ndak mungkin. Makanya kalau doakan pemimpin itu doa sing apik, ojo doa sing elek. Nek doa elek temenan soro sampai. Iya, yang soro itu ndak hanya orang-orang ini, jadi sak negeri itu soro semuanya. Itu demikian. Ya, ini. Kenapa ini raja itu? Karena tukang sihir waktu itu di zaman itu sudah biasa. Ya, kalau sekarang ya dalam agama Islam, syariat Islam, ya kita datang ke rumah tukang sihir aja sudah tidak diterima sholat kita 40 hari 40 malam. Kalau membenarkan ucapan tukang sihir, ya syaratnya kembang telon, ya ayam ireng mulus dibelah iku tekeken gunung apa. Ya, TKN nduk wit iki danyang iki ya itu sudah kufur laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu begitu. Ya ini nabi-nabi dahulu. Jadi akhirnya apa dikader. Tapi setelah itu apa? Begitu kadernya ini kan terpilih, kader itu pilihan. Ya ndak mungkin sembarang orang jadikan nek gak pinter, sehat jasmani, sehat rohani, kuat fisiknya ya ndak mungkin. Ya ini kader itu tukang sihir. Ya itu sebagai penasehat raja. Lah itu demikian.
Ya otaknya kudu cerdas. Ya masa ada penasehat raja kemudian otaknya beku jumut ya kan ndak ada. Ya dolek sing otaknya otak encer kan begitu. Nah, dalam perjalanan dia menuju tukang sihir itu ketemu seorang rahib. Nah, sedang ceramah. Kok bagus ini rek. Nah, datang ke tukang sihir. Kok ngini? Besok lagi berangkat lagi mampir. Kok bagus ini? Akhirnya Pak sering terlambat. Dihukum sama tukang sihir. Ya katakan kalau kamu terlambat, ya ngomong ditahan keluargaku. Lah nek kon terlambat nang keluargamu, warahan ditahan. Karo tukang sihir cek gak diseneni lho itu begitu. Ya. Nah, itu akhirnya dilakukan. Ini syariatnya orang dahulu ya. Nah, itu demikian. Kalau syariatnya Rasulullah ndak boleh itu ya. Itu ya harus diomongkan kecuali ada apa? Mudorot. Nah, kalau itu ada mudorot ndak apa-apa ya. Itu demikian. Kemudian apa? Belajar itu ilmu ke rahib itu dan juga ke tukang sihir. Suatu saat ada binatang besar yang menghalangi jalan. Ya. Akhirnya si pemuda ini karena itu menghalangi jalan, orang tidak bisa lewat semua saking besarnya binatang itu. Dia ambil batu. Dia berdoa, ya Allah, in kana amru sahir ya. Jika perkara yang diajarkan oleh tukang sihir itu benar, ya maka bunuhlah ini binatang ini. Akhirnya dilempar mati itu binatang. Ya, itu gitu. Jadi kalau lebih engkau cintai ajaran tukang sihir itu, ahabba ilaika, ya maka faqtulhu, maka apa? Bunuhlah. Dilempar itu mati, ya. Akhirnya apa? Dia yakin kalau ajarannya rahib itu lebih benar daripada tukang sihir. Akhirnya dia belajar terus, ya itu demikian. Nah, suatu saat ada peristiwa, ya dia menyembuhkan orang sakit, ya dengan doa-doa yang diajarkan oleh rahib tersebut, orang banyak sembuh. Akhirnya terdengar sama perdana menterinya raja, dia itu buta, ya Jalisul Malik ini. Akhirnya apa? Dia datang ke pemuda tersebut, ya dengan bawa harta yang sangat banyak. Dia mengatakan, ya syabab in safaitani, jika engkau berhasil menyembuhkan aku, wa hadza laka kullu, ini punyamu semuanya, sudah ambil harta sebanyak ini. Jawabnya pemuda tadi, ya ini, inilah asfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, innama yasfi Allah, yasfillahu, Allah yang menyembuhkan. Lalu itu demikian. Ya, Allah yang menyembuhkan, bukan saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu demikian. Akhirnya apa? Kalau engkau mau beriman kepada Allah, ya saya doakan insya Allah sembuh. Kalau kamu tidak beriman kepada Allah, ya tidak akan sembuh, karena yang menyembuhkan Allah. Ya, itu demikian. Akhirnya apa? Iman orang ini. Ya, orang ini iman akhirnya. Kemudian apa? Setelah orang ini apa beriman, dia masuk ke kantornya, datang ke raja, rajanya kaget. Kok bisa lihat padahal buta sudah lama? Itu man rodda basarok. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Wa ghadibal malik, maka raja itu marah murka.
Alaka ilahun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Jadi umat-umat dahulu, nabi-nabi dahulu itu disiksa, ya diburu, dikejar-kejar, ya oleh penguasa itu bukan karena merebut kekuasaan. Karena dalam ajaran agama mana saja tidak ada mengajarkan orang untuk merebut kekuasaan. Raja-raja yang iman kepada Islam Rasulullah itu dibiarkan pimpinan negara. Lalu itu begitu. Dan bahkan Rasul kalau mau nyerang satu daerah, di situ ada azan, tidak jadi. Ya, maknanya Pak Rasul tidak merebut kekuasaan seseorang. Kalau sudah iman Islam ya sudah selesai. Lalu itu begitu, ya ini. Jadi tidak ada ajaran Islam mengajarkan merebut kekuasaan, apalagi sampai kudeta, ya itu demikian, ya ini. Jadi saat ini kan yang dikesankan itu, ya orang Islam itu, wah, ya seolah-olah mau apa merebut kekuasaan, enggak, ya itu berbuat teror untuk supaya enggak demikian, ya ini. Kemudian apa? Perdana menterinya ini disiksa. Siapa yang ngajari kamu? Akhirnya apa? Karena tidak tahan siksa. Ya, jadi beragama saja konsekuensinya begitu. Lu sampai sekarang kalau sampean mengikuti ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Coba praktekkan ini. Ya. Saya pernah punya jamaah bekerja di kantor yang tempat pekerjaannya itu basah. Bukan hanya basah tapi becek tahu. Ya. Jadi uang gajinya dia itu dengan pendapatan dari basah tadi itu lebih banyak dari basah tadi. Ya, itu demikian. Jadi orang pensiun itu, Pak, wis selesaino surate. Teplok amplop itu nelbok dhewe. Ya, itu. Teplok tanpa minta dia. Nah, setelah ngaji ngerti. Lah ngerti diamalno. Ya. Itu mulai nek biyen durung ngaji, durung ngamalno, tenang-tenang wahi enjoy saja. Setelah ngaji, nah, itu saya sering dapat WA, minta konsultasi. Setelah ngaji dia, ya itu namanya ujian. Kamu diberi pahala, mau diangkat derajatmu kuat enggak? Ya. Rasulullah itu sebelum diangkat jadi nabi, jadi rasul, ya biasa-biasa saja. Oh Muhammad itu al-amin, bisa dipercaya, ya. Oh Muhammad ini begini, semua orang tahu di Mekah itu. Tapi setelah nyampaikan, beda lagi kesannya. Ya, jadi teman, direk jatane iki, mosok garing. Ya, dia bilang, Pak, ini tidak boleh Pak, kita ini ada hadisnya Rasul, kalau kita sudah digaji, ya tidak boleh nerima semacam ini. Makanya saya sekarang tahu saya tidak mau nerima. Wah sudah, santri anyaran niku anceni lah, terus macam-macam sudah. Ya, tidak hanya gitu, ya dipetututi, ya dipelengosi, ya itu gitu. Enak enggak kira-kira? Ya, gak enak, asalnya biasa-biasa saja. Ya, enjoy saja. Tapi setelah masuk dalam Islam kafah, mulai ya disenggol kanan, senggol kiri, ya bahkan diketak tangan buri. Lalu itu begitu. Ya, ini pemuda ini sudah dinasehati sama rahib. Nek kon ono opo-opo ojo ngomong aku, wah itu begitu. Ya kalau kamu mengalami sesuatu, karena apa?
Setelah peristiwa dia berhasil membunuh binatang itu diceritakan ke rahib itu, wah kamu sudah lebih tinggi, makommu dengan saya itu saya kalah jauh. Ya, kamu akan diuji. Loh, ini maknanya apa? Orang yang beragama itu pasti diuji oleh Allah. Orang yang mempraktekkan syariat pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujiannya nyawa, harta. Makanya kalau kepingin masuk surga, ya, ojo abot-abot ngetokno dunya, ojo abot-abot ngetokno nyawa. Loh, sahabat itu begitu. Nah, kisahnya sahabat nanti buahnya ada di sini. Waktu di Weden-Wedeni ajangnya diserang Romawi waktu itu super power. Kalau sekarang Uni Soviet atau NATO, Amerika, begitu. Nah, orang-orang munafik itu seneng itu, roh kabar kalau orang Islam mau diserang sama Romawi. Wah, tepuk tangan nih, barang diberitakan nang wong Islam, alhamdulillah. Ayo cepet berangkat. Ya. Nek saiki bojoku sik ayu. Donyaku sik akeh sing ngurusi donyaku sapa? Ya. Anakku sik cilik-cilik ya, sapa sing gedhekno? Lho itu begitu, ya. Tuh, kalau zaman sahabat dulu ndak. Waktu istirahat ya perang, ya Rasulullah kalau saya nanti terbunuh tempat saya mana? Surga. Belum selesai nih korma satu ditaruh, berangkat dia. Begitu Rasul bilang surga, sudah. Ya, karena mereka tahu sahabat itu faham betul. Ayat surat apa itu? At-Taubah kalau enggak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwanya, hartanya orang mukmin dengan surga. Lo jiwa sampean, harta sampean saya ini sudah dibeli oleh A. Kok medit itu lah? Wong donya iki dengan Gusti Allah. Allah. Makanya Rasul kalau sedekah gak pernah wedi melarat, itu enggak pernah. Dijual, ya Rasulullah saya butuh ini, belang, saya butuh ini, belang, saya butuh ini. Lah itu begitu. Sampai habis. Ya. Sahabat juga begitu, ada orang muhajirin itu hijrah, enggak bawa apa-apa. Ya, sampean butuh apa? Itu lo duit, enggak usah utang, blek. Butuh unta piro? Aku duwe unta 40, yo 20 dikekno kabeh. Lho itu begitu. Gak sanak, gak kadang kalau orang Jawa bilang. Tapi kayak gitu persaudaraan. Iya. Jadi Islam itu menjaga persatuan kesatuan. Ya, pintu-pintu perpecahan itu diharamkan, tidak boleh. Sampai sampean karo konco sampean ya wong telu bisik-bisik. Padahal wong telu ono itu tidak boleh. Kenapa? Iki lah apa bisik-bisik. Nggarai gege, nggarai perasaan ndak enak. Islam itu justru menambah apa? Kasih sayang, menambah persatuan. Riba makanya ndak boleh. Kan begitu ya. Riba itu tidak boleh. Kenapa? Ini pintu perpecahan. Lalu padahal yang diceritakan itu hak. Betul itu. Ya, itu. Wah, saya tahu Pak Didik itu cangkruk nduk ngene kono, remil misalnya. Ya. Ndak ngomong, ndak nasehati, diomongno wong A. Ndak boleh, padahal faktanya memang cangkruk duduk di situ memang. Lah nek krungu ya apa-apa gak berik kira-kira. Berik. Kon niku gak andhi wong diomongno ngene, aku merono iku nagih hutang kon niku. Itu kon kira aku lapo ta? Ada itu begitu, ya. Dari situ pintu perpecahan itu. Lah kalau orang Islam dianggap pemecah belah, ini kan keplek gini. Ya. Ini orang enggak ngerti Islam sama sekali. Ya. Toleransi. Oh, sampai tanya itu, orang-orang kafir di negerinya orang Islam terlindungi. Lah iya itu. Tapi kalau orang Islam minoritas
habisi. Coba sampean di belahan mana saja yang minoritas digasak habis. Nah gitu cara katanya Islam tidak toleran, keliru. Ya cuma makna toleransinya ini yang perlu diperbaiki, yang ya apa. Kalau toleransi beragama ya tidak ada. Yang ada toleransi antar umat beragama. Ya, ono Natalan melo Natalan loh, ini keplek ini sudah. Gak ngerti toleransi. Tapi nek iku tulungan. Butuh mobilmu, tonggomu iku Nasrani, wong kafir, tolong. Walaupun orang kafir. Pak, ibu kuloro Pak, aku butuh mobil Pak, kasih. Ya, itu gitu. Jadi kadangkala ya karena jauhnya kita ini dari agama Islam, dan orang Islam banyak ya otaknya itu yang diracuni dengan paham liberal, paham sekuler, sehingga apa? Memahami Islam sendiri itu keliru. Kacamatanya itu wis diganti wong Islam tapi kacamatane liberal. Nah, itu gitu. Jadi ndelok barang ijo ketokane garing ya. Sing barang garing ya, alum kabeh ku ketok ijo seger. Soale kacamatane keliru, melihat sesuatu tidak pada hakikat yang sebenarnya itu begitu. Iya, itu. Makanya ojo disalahno, jangan disalahkan kalau sekarang ini ada orang Islam benci gak seneng Islam, soalnya kacamatane keliru. Lah ya opo kit SD3 iku wis apa? Sekuler liberal sampai perguruan tinggi. Lha ya apa? Ya, coba mulai TK kecil itu sampai itu Quran Sunnah, fatwanya ulama, walau itu sudah. Ya, tahu dia. Ya beda. Dan jauh bumi langit bedanya, ya. Nah, itu demikian. Jadi kita kembali lagi di sini, kalau sudah ngamalkan, sudah praktek, ya Islam itu berisiko, ya bahkan sampai disiksa pemuda itu setelah ditunjukkan, dia tidak tahan juga menunjukkan rahib, ya rahibnya dipanggil, disiksa, nggak bisa dibunuh, ya itu demikian. Jadi gergaji diletakkan di tengah-tengah kepalanya, ya digeraji ograk mati. Ya kalau sekarang kan gerajinya itu geraji mesin, enak langsung Lah biyen itu gerajinya geraji apa? Itu. Ya apa lo, Nabi Zakaria itu meninggal di geraji loh. Lah ya apa? Nabi itu lo nek sampean wedi dengan risiko begitu, ya ojo beragama Islam. Lo iya kan? Jelas itu. Itu. Orang Islam itu konsekuensinya itu. Ya, ini. Nah ini tetangga saya, teman saya mulai kecil. Kita ketika kita ngaji tahu praktek gak gelem salaman karo wong wedok karena bukan mahramnya. Tahun berapa itu? Ya sebelum 90, bahkan 80 berapa itu. Ya, itu. Orang-orang kampung iki lho gak gelem salaman. Aku iki gudiken ta. Aku iki najis ta. Lalu itu begitu. Ya, padahal kita meraktekkan syariat Islam. Kenapa orang Islam kayak? Karena tidak bahkan teman saya yang kuliah di IAIN jurusan syariat tanya, kok niki melok paham apa Mas jare? Ya Mas saya tak bilang, kok niki gak tahu ngaji ta. Takokno dosenmu kono lho, ya apa nek salaman wong wedok karo wong lanang sing duduk mahrame entuk ndah. Nah, ternyata dosennya orang sufi.
Sing penting lah atine kok. Atine gak ono apa-apa ya gak apa-apa. Innalillahi. Karena sudah dia sudah tingkatan batin bukan tingkatan syariat. Nek syariat gak oleh, nek wis hakikat gak apa-apa. Kan gitu. Ndelok batine. Jadi agama iki dibatin, posone dibatin, salate dibatin, ya. Dikire dibatin, maca Quran dibatin, kumpul bojo gak dibatin. Nah, iki wong iki ya opo? Ya, itu. Nek wis makrifat, wis nyatu karo Gusti Allah, anal hak. Aku ya Allah, Allah ya aku. Lho begitu. Ya, tambah nemen maneh. Itu makanya sekarang di masyarakat ya, sekarang kan teknologi canggih. Kalau dulu orang banyak ndak tahu, sekarang ngerti. Iya kan tahu semua. Ada zikir itu sambil joget. Astagfirullah. Ada zikir sampai kesurupan macam. Sopo sing ngajar Kanjeng Nabi koyo ngono Kanjeng Nabi nek sampean zikir kesurupan, Kanjeng Nabi luwe kesurupan mah. Gak ono sing ngalahno zikire Kanjeng Nabi itu. Sapa ae walindi ya, wali kutub atau wali gak ono ngalahno Kanjeng Nabi. Ono. Oh Kanjeng Nabi ki sik syariat, durung hakikat. Aku lho wis hakikat. Lalu itu begitu. Ini yang ada di tengah-tengah kita saat itu. Ya, karena jauhnya dari ilmu agama. Kalau dipraktekkan konsekuensinya yaitu akhirnya perdana menterinya digergaji, ini anak muda itu rahibnya digergaji, ya, maksudnya disiksa, dibunuh, tapi dengan jalan disiksa dulu. Nah, si anak muda ini juga gitu, ya, disuruh tentaranya itu bawa ke gunung, nek dekne tobat ngakoni aku iki pangerane, aku ini Tuhannya, wis ojo diselanjutnya. Tapi nek gak gelem uncal noe tekan dukur gunung. Itu gitu. Tapi ternyata apa? Sampai di atas gunung dia berdoa anak ini. Tahu-tahu gunungnya jugruk, prowok, mati kabeh. Anak muda ini datang lagi. Ya, diceritakan, ya. Jadi mereka itu sudah hilang di azab oleh Allah Ta'ala, itu begitu. Ya, itu. Dibawa lagi ke kapal, taruh di tengah, ya, sudah ditepi sama pakai batu dicancang. Kon murtad ndak? Ya. Belum sampai gitu si pemuda ini doa. Langsung apa? Terbalik perahunya. Selamat anak ini. Pulang. Ya, itu. Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku. Kalau kepingin kamu membunuh aku, tak ajari caranya. Kumpulkan orang sak negeri ini di satu tempat yang sangat luas. Kemudian salib aku. Ambil anak panah, ya, dari tempat anak panahku. Kemudian panahlah pelipisku dengan menyebut birobbi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan anak ini. Nah, maka nanti aku akan mati. Di dalam hadis ini menunjukkan apa? Orang sak negeri itu kafir kabeh. Di dunia ini orang Islam tinggal satu, pernah terjadi ya ini kisah ini. Makanya kita itu jangan merasa Islam menang itu karena aku. Bukan, kita itu hanya apa? Mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Al-Quran sunnah. Yang memenangkan itu Allah, bukan kita. Orang yang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam berarti memusuhi Allah.
Ya, makanya Rasulullah ngasih nasihat umat akhir zaman. Nanti akhir zaman pemimpin umat Islam, ya entah itu kepala negara, entah itu raja, ya orang Islam memimpin umat Islam. Pemimpin akhir zaman itu jusmanuhul jusmanul insan. Belegere wadake ku wadak menungso wa kulubuhum kulubu sayatin, atine ati setan. Setan itu bukan makhluk tapi si satonah, maknanya baudah jauh. Orang pemimpin akhir zaman itu mengajak umat Islam jauh dari syariat Islam. Gak gelem syariat Islam itu pemimpin akhir zaman. Kemudian apa? Takhudu malak. Dia merampas hartamu, tidak hanya hartamu yang dirampas. Kok bisa ngerampas harta? Wong sak negeri kok dirampas? Iya, barang sih nggak harus kena pajak, kena. Apa gak ngerampas kira-kira? Nah itu. Kenapa sih di Saudi Arabia kok regone apel luwih murah timbang Indonesia? Karena nggak ono pajak. Lah itu begitu. Sampean kalau tidak percaya nanti ke sana, sampean bandingno krusno. Lo itu begitu. Ya, bahkan bensin pun ya waktu real itu berapa ya? 2000 kalau tidak salah. Pertamax turbo itu yang merah. Indonesia belum ada, waktu tidak tahu sih saya pokoknya tahunya itu di Saudi Arabia itu lihat bensinnya itu merah semua, harganya cuma setengah real. Ya, lah kalau 1 realnya itu 2000, setengah real itu berapa? 1000. Aduh, ya jauh, ya. Nah, itu demikian. Harga apel itu di sana 5 real, yang New Zealand itu, yang dari Amerika apel-apel luar negeri. Di sini waktu itu sudah 18.000. Udah itu begitu, ya itu. Jadi uang rakyat itu begitu, dimakan, diambil, ya itu, dikorupsi. Itu pemimpin akhir zaman. Kalau kamu menentang, dibunuh, ditahan. Apa nasihat Rasul? Berontak, jangan, ndak boleh, suruh taat, suruh deng. Wis koyok ngono iku lho. Disuruh dengar, suruh taat. Sahabat ya protes, tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan hak kita sebagai rakyat? Minta kepada Allah. Urusannya ada 2, nek gak dikontanin dunya ya nduk akhirat. Ternyata ada sing dikontanin dunya dibuka. Wong Islam dipateni, nggak punya kekuatan, nggak punya apa. Sekarang wis wong sak negeri iki ngerti kah? Lha itu begitu. Dibuka karo Gusti Allah. Ya boroknya diperlihatkan sama Allah Taala. Ya, itu. Orang Islam kan tidak ada kekuatan. Ya, justru antar mereka yang sama-sama agamanya sama-sama itu, wong Islam dibantai nek wong Islam. Ya, itu diidek-idek dia itu tidak ada urusan bunuh orang Islam, tidak ada perkara itu. Ya, itu. Tapi Allah berkehendak lain, wa makaru makarallah. Mereka bermakar, Allah juga makar. Wallahu khairul makirin, dan makarnya Allah lebih baik dibanding makar mereka. Cari orang ahli strategi, ya, ahli politik, ahli ini, ahli itu, sudah ahli di bidang intelijen, ahli di bidang, carilah, suruh bikin makar untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, maka makar Allah akan dibuka karo Gusti Allah, gak berdaya. Ya. Ada. Walaupun jenderal sekalipun diungkap sama Allah Ta'ala. Lalu itu begitu. Enggak bisa kan? Ada gitu.
Ya coba kalau urusannya orang dengan orang Islam itu tidak masalah. Ya, itu antar mereka oleh Allah Ta'ala. Ya, sekarang ya, kekuatan antar mereka yang kalau musuhi orang Islam itu bareng-bareng serentak bisa satu, sekarang terpecah belah. Karena apa? Itu tadi, kita disuruh dengar, suruh taat, jangan berontak, jangan. Nanti urusannya itu Allah yang buka. Lalu itu begitu, apa sulitnya? Lah ini juga begitu. Maksudnya dia anak muda ini dibunuh, jelem orang Islam wis. Ya, nggak ada agama Islam di muka bumi sudah. Tapi Allah berkehendak lain. Anak muda tadi, kalau kamu ingin bunuh saya, yaitu caranya dikumpulkan orang sak negeri. Ya begitu itu dipanah. Bismillah birabbi hadal guram. Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Ya, dipanas serjeluk. Begitu pemuda ini meninggal, pelek, sak negeri itu amantu billah birabbi hadal gulam. Kami beriman kepada Allah Tuhan pemuda ini. Ya. Katanya menterinya, hadza ma khazarta, hadza qad wallahi nazala bika khadruka qad amanan nas. Demi Allah telah turun, ya telah menjadi fakta nyata kekhawatiranmu terwujud sekarang. Ya, itu. Karena apa? Melawan Allah. Agama Allah mau dimusnahkan. Bukan urusannya dengan kita tidak punya kekuatan. Ya, mereka punya apa saja. Mau bikin berita hoax bisa itu. Hukum punya. Nek gak anu digawe undang-undang untuk pembenaran perlakuannya. Lo itu begitu. Senjata punya, semua punya. Lah orang Islam enggak ada. Ya, tapi Allah Ta'ala tunjukkan. Nah di sini, di dalam peristiwa pemuda ini, ya langsung orang-orang itu beriman. Akhirnya apa raja ini? Ya ini fa'amara bil ukhdud bi afwahis siqaq fa khuddat wa udrima fiha niran. Jadi diperintahkan ya pasukan itu untuk bikin apa? Ukhdud. Ukhdud itu tanah digali seperti sungai itu, dalam panjang. Kemudian apa? Diberi kayu bakar, dinyalakan, seruet. Bayangkan panasnya opo. Ya, satu-satu itu dimasukkan ke sana. Ya, nah, itu demikian. Satu-satu dimasukkan. Ya, ini ada di dalam surat apa? Al-Burud. Qutila ashabul ukhdud. Apa? An-nari dzatil waqud ya. Jadi dibunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang di parit itu ya. Itu. Jadi api yang dinyalakan, idhum 'alaiha qu'ud. Mereka itu didudukkan. Bukan duduk di singgasana, duduk di bara api. Diuncalno. Bahkan ada ibu-ibu yang gendong bayi itu mau dilempar, dia tidak mau, sudah aku tak murtad. Kata anaknya ini bisa bicara. Allah kasih apa? Kalau Allah kehendaki untuk masuk surga, anaknya bicara. Ya ummi la takhafi, jangan takut. Ya itu, surga sudah dekat. Masuk sama anaknya. Asalnya dia tak murtad, aku kasihan dengan anaknya. Tapi anaknya justru apa? Minta masuk. Lo itu demikian, ya. Jadi sejak dulu nabi-nabi dahulu dan umatnya, mereka itu disiksa, mereka dibantai, dihabisi itu karena apa? Karena iman. Ya, wa ma naqamu minhum
illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, tidaklah mereka itu apa? Disiksa, dibakar hidup-hidup kecuali karena imannya kepada Allah Zat yang maha gagah dan maha terpuji. Ya. Kalau tidak percaya dicek itu sekarang Depak sudah punya terjemahan. Sampai pulang nanti surat Al-Buruj. Nah, itu nanti apa? Tahu kisahnya. Sing cerita iki Gusti Allah. Mosok gak percaya. Ya, itu demikian. Nah, ini fakta yang ada saat ini. Kemudian ini secara ringkas ya, kemarin sudah saya anukan, tapi di sini saya ringkas lagi, saya ingatkan lagi. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, hadzal hadis alladzi dzakarahul muallif rahimahullah taala fi bab sabri fihi qissatun ajibah. Kata beliau, ini hadis ini yang disebutkan oleh sang muallif yakni Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini, semoga Allah merahmati beliau, di dalam ditaruh hadis ini di dalam bab sabar, ini ada kisah yang menakjubkan, qissatun ajibah, ajib ya. Wa yana rajulan minal muluk fi man sabaqa kana indahu sahirun hadha sahir itakhadhal malik yakni bitonatan min ajli ayastakhdimahu min masalihihi walau ala khisabitin li anna hadha sahir itakhadhal malik bitonatan min ajli ayastakhdimahu fi masalihi walau ala khisabiddin li anna hadzal malik la yahtimu illa bima fihi maslahatuhu wa huwa yakni malikun musta'badun ya qad abadan nas li nafsihi kama sayati fi akhiril hadis. Ya, di sini ada cerita yang menakjubkan. Ada seseorang raja, ya orang yang dahulu, dia punya tukang sihir. Ya sebagaimana saya ceritakan tadi, yakni apa? Ya dia jadikan bitona, teman setia, teman curhat. Yakni untuk apa? Untuk memberikan arahan, memberikan satu nasihat kepada raja. Jadi untuk membantunya ayastakhdimu fi masalihihi. Jadi untuk yakni apa? Kebaikan di dia. Itu demikian. Jadi karena raja ini tidak mementingkan kecuali apa? Untuk maslahat dirinya. Dan dia raja yang minta diibadahi. Ya, supaya manusia itu ibadah kepadanya, ya seperti ada di dalam akhir hadis ini. Itu demikian. Ya, tatkala tukang sihir ini sudah tua, maka dia berkata kepada raja, utuslah yakni anak muda. Jadi untuk apa? Minta kadar. Maka waqtarul ghulam li anal ghulam aqbala li ta'limi wa li ana ta'lim lil ghulam asyab walladhi yabqa wa la yansa. Jadi kenapa memilih anak muda? Karena anak muda itu bisa menerima pelajaran dengan penuh. Iya, ini anak muda itu akan senantiasa tetap hafalannya, ajarannya itu akan senantiasa tetap menguat. Lain dengan orang tua. Orang tuanya bayansa akan melupa. Belajar di waktu muda itu kan nakes alal hajar, seperti orang memahat di batu. Tapi kalau belajar sudah tua itu ya seperti memahat di atas air, gampang terbentuk tapi gampang hilang. Mari diajari ya, mari ngaji meneh wis lali mana. Ya mbanggu ya. Ada gitu. Jadi sekarang belajar besok lah lali. Makanya masih muda ya. Antum ya, jadi harus apa? Harus giat ya, semangat itu gitu. Oleh karena itu ya,
Li'anna ta'lim lil ulama sabab alladhi wa yabqa wa la yansa wa li hadza kana ta'allum fi shighar khairan. Ya, oleh karena ini katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, belajar di waktu kecil itu lebih baik, ya, itu atau kebaikannya khairan bikasirin. Jadi lebih baik ya yang dengan kebaikan yang banyak. Ini daripada apa? Min ta'allum fil kibar, yakni fi kulli khairin, dalam setiap kebaikan. Jadi lebih baik waktu masih kecil. Jadi di sini belajar masih kecil kata beliau. Fihi faidatani azimatani bal aksar. Ada dua faedah yang besar, bahkan lebih dari itu, lebih dari dua. Ya, ada demikian. Yang pertama, anna syab fil ghalib asra'u khifdan minal kabir li anna syab farighul bal laisat indahu masyakil tujibul insighalu. Ya, pemuda itu pada umumnya hafalannya lebih cepat dari orang tua dan lebih membekas, ya. Itu demikian. Kenapa? Karena tidak punya beban mental, farighul bal. Jadi beban mental ini ngurusi anak, ngurusi ini tidak ada, ya itu. Jadi laisat indahu masyakil, dan tidak punya permasalahan, ya, yang mewajibkan konsekuensinya insighaluhu, yakni tersibukkan dia dari taklim. Akhirnya tidak sempat taklim, ya, tidak sempat belajar. Kalau belajar dia terpecah pikirannya, ya, itu demikian. Kemudian annama yahfaduhu syab yabqa wa ma yahfaduhul kabir yansa. Ya, bahwasannya pelajaran yang dihafalkan anak muda itu akan tetap ada sampai tua. Ya, sedangkan orang tua yang baru belajar maka akan lupa. Ya, itu demikian. Ini. Jadi beliau juga nyampaikan apa ini? Pepatah ini, jadi hikmah yang tersebar di kalangan manusia, innal ilma fis sighar kan nakas. Ya, sungguhnya ilmu di masa kecil itu seperti memahat fil hajar, di batu, tidak akan hilang, ya, itu gitu. Kemudian faedah yang ketiga, ya anasyab idza suqifu al-ilm min awalil amr sara al-ilm kasahiyya lahu wa tabi'a lahu wa sara ka'annahu gharizahu, ya. Jadi kalau seorang anak muda itu sudah diberi ilmu dari awal perkaranya dia masih kecil, maka itu seperti apa? Seperti tabiat, seperti akhlak sudah menjadi itu. Akhlaknya, tabiatnya, ya, itu demikian. Jadi seperti inderanya itu begitu, ya. Jadi dia akan menggunakan ilmunya dalam segala hal otomatis, ya, itu demikian. Karena belajarnya mulai kecil, ya, itu demikian. Ini. Jadi saya sendiri, ya, ketika ngaji masih bujangan, sudah ngaji faham ini, ya, begitu nikah ya saya terapkan langsung. Ya, jadi berpikirnya itu sudah Al-Quran dan sunnah di dalam pernikahan, ya, itu. Makanya istri tak bilang Rasulullah itu suruh berbanyak-banyakan anak, ya, itu. Nek kon adik kon racuni sawaladangku tak ulino awakmu. Nah, akhirnya 16 bulan dua adik, 18 bulan dua adik mencret. Itu begitu. Ya saking apa? Saking itu demikian. Karena apa? Ya kita ketika masih muda sudah paham. Nanti kalau nikah tamu laki perempuan tolong dipisah, Pak, ya. Oh ya, kalau tidak dipisah nanti ya ini pengantin laki berserta rombongan akan balik lagi ke Surabaya. Ternyata juga bisa. Itu begitu, ya, kita praktekkan. Ya, di situ ada ya ada semacam otomatis, ya, seperti insting perasaan. Nah, itu demikian. Karena apa? Kita tahu. Fahadha sakhir sakhirun kabirun qad taqaddamat bihi sin
wa jarrabal tilhaya wa arafal asya fa talaba minal malik ayakhtar lahu syaban ghulaman yu'allimuhu sihr. Tukang sihir ini adalah tukang sihir yang sudah pengalaman tua, ya, umurnya tua dan banyak pengalaman hidup dan banyak mengetahui sesuatu, sehingga dia meminta kepada raja untuk memilihkan pemuda pilihan ini, ya, pemuda ini diajari sihir. Maka dikirim kepadanya seorang anak muda, yakni diajari sihir, ya, itu. Akan tetapi apa? Allah berkehendak lain. Itu kan apa? Skenarionya mereka, skenarionya tukang sihir, tapi Allah punya skenario lain. Tujuannya untuk mempertahankan kedudukan, jabatan, ya, singgasana, macam-macam. Dia punya begitu itu, supaya orang-orang itu nyembah rajanya, nyembah maliknya, itu begitu. Ini. Tapi Allah berkehendak lain, ya, berkehendak baik untuk anak muda ini, bukan jadi tukang sihir, ya. Ini. Akhirnya apa? Dia bertemu dengan rahib dan takjub akan ucapannya, itu demikian, ya. Ini. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yakni menceritakan, mengkisahkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, itu demikian. Akan tetapi hadis ini juga banyak faedahnya, banyak hikmahnya, yakni apa? Sebagaimana yang diuraikan, dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yakni beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan ahlul fasad yabhasu amman yarisu fasadahum wa yakadduna fi ijadihi wa ibqaihi. Mereka orang-orang yang suka bikin rusak di muka bumi, mereka mencari orang yang bisa mewarisi kerusakannya itu. Jadi tukang rusak, ya. Jadi tukang rusak ini disebabkan apa? Kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, Doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia. Oleh Imam Ibnu Katsir, Qurtubi, Tobari, ulama-ulama ahli tafsir, bima kasabat aidin nas, dengan sebab tangan manusia itu maksudnya kemaksiatan manusia. Karena maksiat itu bikin rusak, syariat itu bikin kebaikan, ya. Itu syariat itu menjaga manusia dari iblis. Itu demikian. Maka manusia diajak ke syariat supaya apa? Selamat, supaya makmur, supaya tentram, supaya bahagia. Itu demikian. Tapi ini tidak mau. Kenapa judi diharamkan? Karena di balik perjudian itu ada kerusakan. Ya. Ini saya punya tetangga pejudi. Ya, jadi anaknya tidak bisa sekolah tinggi. Ya, itu demikian. Timbul permasalahan dengan itu, banyak masalah. Ya, itu demikian. Ini pejudinya lah. Kalau backingi orang judi ya apa? Besar mana dosanya? Pejudi sama membackingi orang, ya besar backingnya. Karena itu melindungi kemungkaran, kerusakan. Makanya di sini Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan, orang yang mau bikin rusak aja itu cari kader. Lah orang yang memerintahkan kebaikan tidak mau mengkader. Kurangan mubalik, kurangan kiai, kurangan
Gus, itu gitu ya. Ini. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran yang kedua, isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkumuna bi syar'illahi bis sahara wal arafin hadza amrun lam yazal qaiman ila yaumin nasi hadza. Ya. Meminta pertolongannya seorang raja atau penguasa yang mereka tidak berhukum dengan syariat Allah, mereka minta tolong kepada dukun dan tukang ramal, itu adalah perkara yang senantiasa muncul sampai sekarang. Ya, ternyata tidak di sini, di Timur Tengah juga begitu sama. Ya, jadi mereka itu para raja, para penguasa, ya, yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Karena kalau berhukum syariat Allah tidak boleh, itu haram itu. Ya, itu. Sampai sekarang, ya, masih ingat ya kisahnya Pak Harto dulu ya, berapa itu dukunnya. Ya, itu begitu. Ya, jadi sampai sekarang ini berlaku. Ini. Kemudian istihbabut ta'lim fi shighar fa innahu kan naqas fil hajar li'anna saghira yumkin tawjihu wa ta'limu bi tariqatil murad li'annahu indahu qabiliyatin li ta'lim. Jadi disunahkan belajar itu mulai masa kecil. Karena seperti apa, memahat di batu. Karena anak kecil itu memungkinkan, ya. Jadi untuk apa? Mengarahkannya dan mengajarkan kepadanya dengan jalan sesuai yang diinginkan. Ya, kalau yang ngader itu anak kecil dikader jadi komunis PKI, maka besar jadi PKI. Kalau anak kecil itu dikader jadi liberal, maka akan jadi liberal. Kalau anak kecil dikader jadi sekuler, sekuler sudah. Ya, itu demikian. Itu makanya banyak orang Islam tidak senang Islam karena mulai kecil dikader sudah, dimasuki, dicekoi, itu begitu. Ya, ini. Jadi di dalam hadis ini ada pelajaran gitu. Makanya kalau kita punya anak, jangan dikenalkan lain-lain kecuali setelah apa? Kita fahamkan dia terhadap perkara agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Setelah faham baru dikenalkan. Ya, oh ternyata ini nabrak, oh ini batil, lah itu tahu akhirnya, ya. Itu demikian. Kemudian di dalam hadis ini pula ada pelajaran isbatu karomatil auliya wa humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Yakni ada dalil yang kuat tentang karomahnya para wali. Ya, siapa para wali itu? Orang yang beriman dan bertakwa, itu para wali. Ono wong gendeng dianggap wali. Kan ada itu ya. Oh, pada Ustaz. Waktu saya kecil dulu di Sepanjang ini ya. Itu saya sekolah SD kelas 1 ke TK di Sepanjang itu ya. Ada namanya Kodir. Dir ndodok. Itu tukang becak itu seneng. Kalau ditumpahi kok. Karena apa? Setelah ditumpahi itu terus laris becak, nyeperi akeh. Ya, bahkan orangnya itu ndak naik pun, dir gini dir tak terno dir nanti dir. Itu dianggap wali. Banyak begitu itu. Ini waliullah itu orang beriman bertakwa, bukan orang gila. Ini. Oh ini mah jedup ini, ketarik. Normal ketarik gendeng. Alhamdulillah.
Karena apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata sudah 1,5 jam. Ya, itu sudah hampir 1,5 jam ini ya. Itu gitu. Kemudian hikmah yang kita bisa ambil dari bab ini, qulubul ibad biyadillah fayahdi man yasha wa yudillu man yasha. Faqad ihtadal ghulam wa huwa fi akhdhabis sahir wa inayatil muluk al-asir. Ya. Hati seorang hamba itu ada di tangan Allah. Allah yang menggerak-gerakkan, yuqallibu kaifa yasha. Ya. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, ya munqalil bal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami di atas jalanmu. Karena hati kita itu baina asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha, maka dia membolak-balikkan menurut kehendak Allah Ta'ala. Itu demikian. Makanya di sini yakni apa? Kita sering berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, dikuatkan imannya, diperlihatkan yang benar itu benar, dan supaya diberi kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Ya, ini. Padahal ini anak muda ini ada di pangkuannya tukang sihir, ada di dalam naungannya, binaannya tukang sihir. Ya, dengan bantuan raja yang berpengaruh ini. Tapi Allah kalau mau kasih hidayah gampang, mudah. Ya, itu. Kalau kita manusia tidak punya, bahkan Rasul aja tidak punya, tidak bisa ngasih petunjuk pamannya. Ya, akhir hayat tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu demikian. Ya, ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Ada seorang muslim perempuan. Ya. Tolong sama orang kafir. Iya. Nah, kalau itu tolong maka dia makan. Apakah memang ini betul? Ada orang muslim nolong, terus dikasih makan, ya. Apa dapat pahala? Nolong anjing aja dapat pahala. Dimasukkan surga ada wanita, kan begitu ya. Kulu fi rotbin. Jadi Rasul setiap di hati yang basah, maksudnya setiap makhluk Allah, kalau kita berbuat baik maka dapat pahala. Kepada burung, kepada kucing, kepada apa saja sudah. Ya, itu demikian. Jadi kisah-kisah sahabat, kisah-kisah terdahulu, itu bagaimana mereka terhadap hewan. Tidak boleh menyiksa hewan. Kemudian kalau kalau menyembelih itu bahkan disuruh yang tajam supaya tidak menyiksa hewan. Nah, itu begitu. Lah kalau hewan saja dapat pahala, ya apalagi orang manusia walaupun dia kafir, ya tetap dapat pahala. Dan kita diperintahkan berbuat baik kepada siapa saja. Itu demikian. Ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Monggo silakan. Oh. Ada satu keluarga, bapaknya meninggal, ibu bapak aja. Kemudian pagi, ada satu adiknya ini beli sama kakaknya. Jadi kemudian beli sama kakaknya ini diberikan pada anak-anaknya. Anak ini karena diberikan diberikan pada anaknya, diminta sama ibunya untuk kasihkan adiknya itu. Nah, kita mengakui bahwasanya bahkan itu kan tak perlu kembali. Iya. Kita dijadwal. Jika mau ke orang tua masih data ini tak berani, tak bertanya. Maksudnya bukan tak baik. Asalnya itu minta sudah ditoreh, dihapus, dihilangkan, dikit. Sepertinya anak ini anak yang durhaka.
atau kita sebagai anak yang nonton jalan yang seperti itu. Dan saudara kok anak jelek paling Iya. gimana? Sikap anak orang tua, tapi gimana caranya terus? Ya karena kebodohan, karena ketidaktahuan orang tua, makanya ya ketika saya sendiri sama saudara sudah ngaji semuanya, kenal sunnah, begitu meninggal segera dibagi, jangan nunggu tunda-tunda. Kalau akibat penundaan itu begitu, seharusnya ayah mati itu langsung dibagi. Oh, yang ibu merasa itu sudah miliknya dia, anak tidak berhak apa-apa. Ini satu kesalahan besar. Jadi ibu itu merasa kalau apa, itu harta punyanya dia, bapaknya meninggal dia yang menguasai. Lah ini kan keliru, salah, dibagi segera. Nah, oleh karena itu ya ini salah satu dampak orang tidak ngaji, kemudian ya tidak mau datang ke ulama, orang yang alim, ya akhirnya terjadi permasalahan. Seharusnya datang ke orang alim, tanya ya apa ini, ya itu. Kalau memang cari penyelesaian, maka dari situ akan timbul satu ya, kalau umpamanya ini rel ya, ada yang melenceng padahal tujuannya lurus ya, melenceng dikit aja nanti semakin jauh itu begitu. Jadi semakin apa? Semakin jauh. Nah, itu demikian seperti itu. Ya, sudah disepakati dijual ya, ditarik lagi, bahkan yang sudah dapat sudah dibagi itu diambil alih lagi seenaknya sendiri. Ya, itu bagaimana sikap seorang anak kayak gini? Ya kita tetap bertahan sesuai dengan hukum waris. Ya kemudian kita juga tetap baik kepada orang tua. Kalau orang tua memutus kita ya Pak Ustadz, itu urusan dia. Banyak di dalam Islam itu seorang anak diputus orang tua banyak. Ya, di antaranya sahabat-sahabat yang meninggal kafannya tidak cukup, kalau ditutupi kepalanya kakinya nampak, kalau di kakinya ditutupi kepalanya nampak. Akhirnya apa, ditarik ke atas, terus kakinya ini dikasih rumput idkhir atau apa itu dikasih itu. Itu demikian ya. Ini dia itu anaknya orang kaya. Di antara orang-orang di Mekah atau di Madinah waktu itu ya. Jadi sahabat ini pakaiannya, kendaraannya semuanya serba bagus. Kelihatannya itu tidak kelihatan sudah kalau kumpul sama orang, oh ini anaknya orang kaya. Itu dari penampilannya saja sudah itu. Ya. Nah, tapi ketika dia masuk Islam, diboikot betul. Gak dikasih apa-apa, pokoknya tidak punya apa-apa, sudah kiri itu begitu. Ya, itu. Sampai meninggal dalam kondisi begitu, tidak punya kain kafan. Jadi dianggap anak durhaka. Bahkan ibunya berkata begini, kalau kamu tidak keluar dari Islam, saya akan bunuh diri di depanmu. Aku tidak makan sampai berapa hari itu, saya tidak akan makan kecuali sampai mati. Nah, katanya anaknya ya Pak, wahai ibu, seandainya engkau punya nyawa rangkep 40, mati 1, itu lagi puasa lagi, mati 1 sampai mati semua, saya tidak akan keluar dari Islam. Tegak tetap, tapi baik tetap. Itu orang tua ya. Itu dan banyak ya sahabat-sahabat yang dianu sama orang tuanya, dianu itu begitu. Ya yang penting antum berjalan sesuai dengan hukum waris, hukum syariat Islam, nah itu sampean berjalan di situ. Adapun ini timbul kebencian, timbul ini dicap anak durhaka, ya itu urusannya mereka. Yang penting kita upaya jelaskan, kita berbuat baik. Nah itu begitu. Saya pernah. Ya Pak D, saya ini dukun. Saya nasihati. Diusir, kon niku ilmumu sak piro. Ya. Kon nglawan aku ta ya.
Ya enggak, saya nasihati. Ada orang situ apa? Dia tanya apa? Wah, nek buka toko iki ya apa Mbah dina apa sing apik Mbah? Oh itu dihitung, itu nogo dinane nduk kene, nduk kene, nduk kene. Akhirnya setelah pergi saya bilang, Pak Di, mosok malaikat sing ngedum rezeki itu kalah karo nogo dina. Oh ngamu, gitu diusir. Iya, tapi saya tetap itu orang tua saya. Kan enggak bisa cerai Pak D, dicerai. Iya, wis gak tak gak bisa tetap. Ya, kalau datang tak cium tangannya, tak bawakan oleh-oleh, tak kasih hadiah. Padahal diusir berkali-kali. Tetap begitu kita. Akhir hayatnya apa? Dia ngakui semua saudaranya dikumpulkan. Nek agamamu kepingin bener melok iki. Iya. Ya orang berkata yang hak itu benar, apa berat resikonya ya. Nah, itu gitu. Ya tadi itu resiko berkata yang benar itu resikonya begitu. Ngajak ke jalan Allah sesuai dengan syariat Allah. Tapi mereka tidak mau. Campun? Apa? Tentang hajar. Monggo. Ketika kita ingin mengajar seseorang karena mungkin kita melihat dia itu tidak ada kesalahan. Iya. Boleh juga kita langsung mengajarnya atau kita harus menasihati dulu baru mengajarnya? Nasihati dulu, iqamatul hujjah. Tanpa nasihat nanti jadi fitnah. Wah, apa iki moro-moro nek kepethuk aku melengos. Gak gelem ngomong kan begitu. Nah, coba kalau kita tegakkan hujah, sampai ini gini-gini tak ingatkan, tak nasihati. Kalau ndak mau, dikasih dalil Quran, kasih dalil sunnah, ndak mau. Ya, hajar ndak boleh lebih 3 hari. Ya, hajar itu syaratnya ingkana lahu maslahah. Kalau kita hajar dia itu akhirnya tobat iya rek, nyesali ya boleh dihajar. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau ada maslahat enggak apa-apa, kalau enggak boleh. Ya, itu gitu. Contohnya, sampean menghajar ahlul bid'ah. Ahlus sunnah dan ahlul bid'ah banyak mana kira-kira? Iya. Sampai gak mau aku gak paten koncoku akeh. Makanya itu ndak masalah. Waktu di zaman Rasul dan sahabat itu 3 orang yang diajar itu, dia cuma sedikit 3 orang. Semua gak nyopo, semua bumi yang luas terasa sempit. Kepeduk melengos. Akhirnya nyadari dia nangis. Ya, nyadari kesalahannya, kekeliruannya. Ada perubahan. Itu boleh hajar. Kalau enggak boleh lebih 3 hari. Suami istri juga gitu. Kowe kirang tang piring terbang, sandal terbang, semuanya terbang. Wis gak tak wau, gak ngomong, enggak boleh lebih 3 hari. Enggak boleh, haram. Ya tetap ngomong, nasihat itu tetap iqamatul hujjah, nasihat. Ya, itu gitu. Kalau dibiarkan mereka merajalela dengan sesatannya, makanya nasihat terus. Ya terus. Jangan dihajar, dihajar ya gak patek nau gak kon bolo ya gak apa-apa boloku lu ya ketimbang bolo sampai. Ya, itu. Makanya teman-teman yang menerapkan hajar keliru. Ya, itu gitu. Untuk kondisi saat ini itu. Ya, itu. Nasihati kalau salah tunjukkan kesalahannya. Lalu itu demikian. Tetap ada apa? Iqamatul hujjah itu tetap. Ya, supaya bisa nasihati terus menerus. Ya bukan enggak direken enggak. Tapi kadang-kadang repot juga ya.
Yang menghajar itu diajak diskusi gak gelem pokoknya. Lalu itu begitu. Ini kan repot tambahan. Ya, ada ini opo sih menghajar diajak diskusi gak mau. Nah, seharusnya sebelum menghajar itu kan ya iqamatul hujjah dulu. Ya, apalagi yang ndak ikut-ikut, cuma hanya ngaji nduk ngono wis diajar. Nah, ini repot juga. Lah kok idahnya ya opo, cara penerapannya itu bagaimana, dalilnya ya apa, kan begitu ya. Makanya Syekh Utsaimin menggarisbawahi ingkana lahu maslahah, jika ada maslahat boleh hajar diteruskan, kalau ndak ada 3 hari saja nasihati sampai dia sadar. Itu begitu ya. Wallahu taala a'lam. Sampun nggih. Ya enggak apa-apa kalau lanjut. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.